Halo Kak April, Kalian gimana kabarnya? baik luar biasa. Puji Tuhan, seneng loh ketemu Kak April lagi. Kak April, sekarang waktunya kita mau ibadah sekolah minggu, gimana? Sudah siap? Iya pastinya. Ini kita mau sapa adik-adik dulu yuk. Oke. Halo adik-adik, Halo selamat adik-adik. pagi. Gimana kabarnya? Pasti mereka sehat semua itu Kak. Amin, puji Tuhan. Sudah siap untuk ibadah sekolah minggu pagi ini? Siap ya? Yuk, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kak, tahu nggak, Bapak Tuhan Yesus itu sangat baik. Tahu Kak pasti. Kasihnya besar. Yuk kita sama-sama berdiri ya adik-adik. Kita mau puji Tuhan. Selalu ku ingat kebaikanmu. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Semua memuji Tuhan ya. Yuk sama-sama kita mau ingat semua kebaikannya Tuhan. Ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggalkanku. Katakan ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur, haleluya, padamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Besarlah kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pagi ini dengan kesehatan kami yang dipulihkan Tuhan, dengan kekuatan kami yang baru, kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan beri. Kami mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kami mau memuji Tuhan dengan semangat mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Bapa untuk tetap terus belajar beribadah dengan baik. Roh Kudus hadir,
memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami semua siap untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Yuk semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Nah, sudah siap memuji Tuhan? Sudah pastinya Kak, ada di rumah masing-masing. Aku mau tanya Kak, kasihnya Tuhan Yesus itu tinggi enggak Kak? Pasti Kak, tinggi sekali. Dalam Kak? Dalam banget. Sedalam apa ya Kak? Sedalam lautan Kak. Lebar. Lebarnya selebar apa ya? Gak terbatas pokoknya Kak. Betul yuk. Ada pujiannya loh Kak. Oke. Kira-kira ada siapa tahu? Adik-adik tahu pujiannya? Apa ya? Yuk kita mau pujikan setinggi-tingginya langit. Semua pakai gerakannya. Yang nggak tahu gerakannya, lihat kita kakak-kakak berdua. Yuk, setingginya langit. Tinggi-tingginya langit. Lebih tinggi siapakah? Lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalamlah. Lebih dalam siapakah? Lebih dalam kasih Yesus. Seindah pelangi. Lebih indah siapakah? Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya.
semangat. Masih semangat, sama kakak juga masih semangat. Tapi kita mau dengerin firman Tuhan kak, kita mau siapin hati kita. Selain itu siapin apa kak? Telinga. Telinga. Selain itu? Mata? Oke, apalagi? Alkitab sis. Alkitab untuk adik-adik yang sudah bisa baca pastinya ya kak. Betul. Tapi yang belum bisa baca gimana kak? Pastinya perlu mama, perlu kakak ataupun omanya. Betul, pasti itu kak. Betul. Atau mungkin mendengarkan dengan baik kak ya, duduk yang baik ya kak ya. Pasti kak, kalau nggak duduk baik mereka nggak mungkin bisa dengerin firman. Iya betul. Tuhan. Kalau kak, kalau waktunya ibadah itu apakah boleh kak sama makan? Oh ya jangan kak, nanti fokus ini loh kak. Aduh enak kak sama tiduran. Leye kak. Ya sikapnya yang baik kan kita mau menghadap Tuhan kak. Oh iya betul. Ya. Jadi mungkin adik-adik kakak tetap ingatkan ya, selagi kita ibadah kita mau sikap yang baik, duduk dengan tenang, duduk dengan baik. Kalau ibadah memuji Tuhan, ayo sama-sama kita memuji Tuhan, gitu ya kak ya. Betul sekali. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kalau selama 1 minggu penuh, mungkin kak yang di rumah ada yang sakit, ada yang mengalami sedih hatinya, tapi saya percaya kak Lia percaya juga kalau adik-adik pasti punya Tuhan yang besar. Betul. Kita ada sampai hari ini meskipun nggak bisa sama-sama sekolah minggu, di rumah masing-masing masih bisa tetap beribadah. Kita mau pujikan Jalanmu Tak Terkelam. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Katakan tiada terduga kasih-Mu heran dan besar. Heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin-Mu selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Dengan sikap yang baik kita mau pujikan pujian ini dari awal. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
Kakak tunggu sampai semuanya tenang. Ambil sikap yang baik, duduk yang tenang ya. Kakak tunggu, ayo sama-sama matanya dipejamkan, tangannya dilipat. Kita mau satu hati, kita mau berdoa. Kembali Bapak, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh hadir di tempat ini. Di rumah kami pribadi, lepas pribadi Tuhan, bersama orang tua kami, bersama keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Meskipun Tuhan kerinduan kami besar, ingin sekali kembali ke sekolah minggu Tuhan, berkumpul bersama kakak-kakak kami, boleh memuji Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, rencana-Mu baik, rencana-Mu besar Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau virus corona yang boleh ada buat kami saat ini, kami percaya Tuhan, Kau punya maksud baik Tuhan Yesus. Kau tetap berikan kami kesehatan, Kau tetap jagai orang tua kami, Kau tetap berikan kami kesehatan yang sempurna, supaya meskipun kami di rumah, tubuh kami sehat, kami boleh memuji Engkau lebih lagi. Saat ini Tuhan, persiapkan hati kami, persiapkan pendengaran kami, persiapkan mata kami Tuhan, supaya kami boleh fokus, boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, sama-sama kita katakan, amin. Halo, selamat pagi anak-anak yang kami cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali Kong dapat bertemu kalian selama pandemi ini. Dan saya mohon supaya anak-anak tetap menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan jangan bergumul, dikurangi bermain. Tetap berdoa kepada Tuhan, ya. Jaga kesehatan sekali lagi. Baku ngomong, anak-anak tetap sehat dalam sekolahnya lewat online. Juga anak-anak harus patuh, tidak boleh main-main, dan harus benar-benar belajar dengan baik. Waktunya istirahat, waktu makan bisa makan, jangan digunakan main-main yang berlebihan, karena dengan situasi COVID yang ada. Anak-anak sekolah minggu yang kami cintai, pada pagi hari ini, Kong mau cerita tentang firman Tuhan. Anak-anak masih ingat bagaimana manusia yang pertama yang diciptakan Allah adalah Adam, dan Adam punya seorang istri yang bernama Hawa. Dan Hawa mempunyai dua anak. Yang pertama, siapa anak-anak? Namanya Kain. Yang kedua Habel. Tapi kedua anak ini sifat karakternya berbeda. Karakternya yang kakaknya kurang baik, adiknya yang baik. Dan satu ketika di dalam acara-acara ibadah ke gereja, waktu mengadakan satu acara persembahan, Kain ada pekerja petani, atau petani itu anak-anak tahu, ya, yang tanam padi, jagung, buah-buahan, dan lain sebagainya. Waktu musim panen, anak-anak, waktu hari kurban persembahan tahunan, ya, semua anak-anak Tuhan harus membawa persembahan. Tapi si Kain penghasilan tanahnya cukup bagus, ada buah semongko yang bagus, ada buah mangga yang bagus, melon yang bagus, padi yang bagus. Tapi waktu akan mempersembahkan korban, anak-anak, si Kain ini mempersembahkan yang bagus-bagus itu disisihkan, dipakai, dijual lebih, mendapat uang yang banyak. Tujuannya yang dipersembahkan bukan yang terbaik, tapi yang dipersembahkan mungkin semongko sing kecil, atau buah mangga yang kecil, mungkin padi yang beratnya sudah jelek dipersembahkan. Tetapi adiknya si Habel, adik ini anak yang rajin, setia, suka berdoa, suka berbakti pada Tuhan. Saat mempersembahkan korban, dia seorang peternak kambing, domba, lembu, dan lain sebagainya. Apa yang dipersembahkan? Dia mencari, ya, domba-domba yang tambun, domba yang
berlemak, mungkin ada lembu dan lain sebagainya. Itu yang dipersembahkan oleh kakak adiknya Abel. Tatkala itulah anak-anak, Tuhan mengetahui apa yang dilakukan kedua bersaudara kakak adik ini. Rupa-rupanya persembahan yang terbaik itulah yang diperkenan Tuhan. Akhirnya Habel, persembahanmu sangat baik, kiranya Tuhan memberkati kamu. Tetapi Kain, karena tidak melakukan perbuatan baik, dengan adiknya yang merasa diperlakukan, dikatakan oleh Tuhan, engkau anak yang baik, mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik, engkau orang yang diberkati Tuhan. Akhirnya apa anak-anak? Si Kain hatinya sakit, ya, marah, iri hati, ya anak-anak. Apa yang terjadi anak-anak? Dengan sifat iri hati inilah Kain akhirnya pada saat itu dia merasa adiknya yang paling diberkati Tuhan. Di kitab Kejadian pasal 4 anak-anak, aku mau membaca mulai ayat yang ke-6. Benar. Kejadian 4 mulai ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Katakan kepada Habel adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Firman-Nya, apakah yang telah kuperbuat ini? Darah adikmu telah berteriak kepadaku dari sana di tanah, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Anak-anak, Kain ini karena adiknya berhasil, persembahan diperkenan Tuhan, dengan iri hati. Dengan sifat iri hati inilah timbul hati yang jahat, niat membunuh adiknya, dan adiknya dibunuh, disembunyikan di hutan mungkin. Tetapi Tuhan tahu, hei Kain, di mana adikmu? Kain ngomong, aku nggak tahu di mana. Bukankah aku penjaga adikku? Tapi siapa anak-anak yang tahu? Adalah Tuhan. Darah Habel berteriak kepada Tuhan, akhirnya Habel diperkenan Tuhan. Tetapi Kain kakaknya yang jahat dikutuk oleh Tuhan, diusir keluar, ya, dan tanah dikutuk, penghasilannya tidak bisa memuaskan. Itulah Kain. Anak-anak, bahkan mau tanya, iri hati itu baik nggak? Tentunya tidak baik. Karena sifat kejahatan awal pertama adalah iri hati. Karena iri hati itulah Kain. Timbul benak hatinya ingin membunuh saudaranya sendiri. Jadi anak-anak, kalian dari anak-anak sekolah minggu yang dididik dari sekolah minggu, guru-guru, dididik orang tua, dididik guru di sekolah. Jadikanlah anak yang baik, anak yang menurut, jangan suka iri. Iri itu apa anak-anak? Iri itu satu misal, kalau ada temanmu berlomba di sekolah, lomba apapun, ya, dia juara. Tapi kamu berusaha, tapi karena kamu dengan santai, nggak bersungguh-sungguh, kamu kalah. Akhirnya iri hati. Dan iri hati kamu dengki kepada temanmu, dengki kepada kelompok yang memenangkan berlomba. Itu sifat iri. Demikian juga kalau di rumah mungkin, ya, di rumah adiknya makan pakai telur mungkin.
Kamu mungkin pakai tahu. Mah, aku kok cuma pakai tahu, adik kok pakai telur. Karena adik yang masih kecil, ya mungkin telurnya nggak ada, cuma satu. Nggak boleh iri. Ya, bersyukur saja kepada Tuhan. Anak-anak, kiranya firman Tuhan yang pagi hari ini, anak-anak menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang baik, bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan yang baik. Kebaikan itu apa? Anak-anak rajin berdoa, rajin membaca firman, setia ke gereja, suka memuji Tuhan. Ya, menjadi anak yang taat kepada mama papa, ya, nurut kepada guru-guru sekolah dan lain sebagainya. Dibuang sifat iri hati, karena iri hati itu adalah jahat di mata Tuhan. Dengan sifat iri hati itulah membunuh jiwa seseorang. Orang yang membunuh itu terkutuk masuk neraka. Anak-anak mau masuk neraka? Tentunya tidak. Bakung rindu kalian menjadi anak manis seperti Habel, bisa masuk surga. Amin. Terima kasih, kiranya Tuhan berkati lewat firman ini. Anak-anak, Tuhan berkati. Dan mari kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur hanya bagimu. Di pagi hari ini, di ibadah anak-anak sekolah minggu pada musim pandemi ini, Tuhan tolong kiranya lewat kebenaran firman-Mu, firman-Mu menjadikan berkat, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu berbuat baik seperti Habel, dilakukan yang baik, tidak seperti Kain yang tidak mau melakukan kebaikan tetapi maunya enaknya sendiri, supaya iri hati dan membunuh. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati orang tuanya, usaha bisnis pekerjaannya, sekolahnya selama masih pandemi ini. Tuhan tolong, kalau Tuhan berkenan kiranya COVID ini segera dilalukan, sehingga kami anak-anak sekolah minggu, seluruh guru-guru sekolah minggu bisa beribadah penuh dengan sukacita seperti semula. Dan berkati semuanya. Dan sebentar anak-anak akan tinggalkan tempat ini, akan pulang ke rumah. Setai lindungi, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat, dan Tuhan berkati. Terima kasih anak-anakku, pulanglah, terimalah berkat Bapa di surga yang mencetai, menolong, melindungi, dan memberkati hari ini sampai hari Manata di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.